Yuk, sebelum kita mulai kebaktian hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita siapin hati kita lipat tangan kita, dan kita mau tutup mata kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Terima kasih kalau hari ini kami boleh beribadah lagi. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, apakah adik-adik bersuka cita hari ini? Yuk adik-adik kita sama-sama memuji Tuhan. Yuk adik-adik kita nyanyi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Masih kuat memuji Tuhan? Yuk adik-adik kita mau nyanyi lagi. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berharap, pada Yesus kehidupanku.
ini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berharap, pada Yesus kehidupanku. Pam 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 pam. Ku mau jadi anak bijak, bijak, bijak. Ku mau jadi anak bijak, B-I-J-A-K, bijak. Ku mau jadi anak bijak, bijak, bijak. Ku mau jadi anak bijak, B-I-J-A-K, bijak. Lebih suka menabung daripada menghambur. Hidup hemat lebih beruntung, anak bijak disayang Tuhan. Ku mau jadi anak bijak, bijak, bijak. Ku mau jadi anak bijak, B-I-J-A-K, bijak. Ku mau jadi anak bijak, bijak, bijak. Ku mau jadi anak bijak, B-I-J-A-K, bijak. Lebih suka menabung daripada menghambur. Hidup hemat lebih beruntung, anak bijak disayang Tuhan. Lebih suka menabung daripada menghambur. Hidup hemat lebih beruntung, anak bijak disayang Tuhan. Anak-anak, kita siapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan. Kita mau jadi anak-anak yang taat, dan kita mau melakukan semua kebenaran firman Tuhan. Ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan. Ku yakin Tuhan yang jawab setiap doaku. Ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan.
Baik adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik bisa duduk diam, kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Kami sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarkan kami menjadi anak yang taat, yang dengar-dengaran dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Lagi-lagi, aku sampai di suatu tempat yang aku sendiri tidak tahu. Aha, sepertinya aku sudah berhadapan dengan anak-anak Bethel Kids dan anak-anak sekolah minggu lainnya. Perkenalkan, aku adalah penghuni lorong waktu. Aku datang dari abad ke-30. Dan aku datang membawa berita bahagia yang ada di dalam peta yang aku bawa ini. Apakah kamu semua penasaran, teman-teman? Kita ke tempatku yuk. Tempatku yang mana ya? Pokoknya kita pergi. Teman-teman, apakah kamu penasaran dengan peta yang aku bawa ini? Apa sih isi peta ini? Wah, ternyata ini adalah harta karun dari kerajaan kuno. Entah dari mana aku mendapatkannya. Aku sendiri kan datangnya dari abad ke-30. Aku membutuhkan kaca pembesar untuk membantu melihatnya. Di mana letak harta karunnya? Di sini ada daerahnya, The Temple of Scripture, dan bersebelahan dengan The Castle of Bible. Oh, kalau ini aku tahu. Ternyata yang menjadi harta karunnya, aku sudah memilikinya. Ini dia. Ya, betul sekali. Pastinya kamu sudah tahu. Ini adalah Alkitab yang isinya adalah firman Tuhan. Oh, kalau gitu memang sekarang waktu yang tepat untuk aku, si penghuni lorong waktu, si penghuni mesin waktu, untuk mengajak kamu semua mengingat lagi kisah-kisah Alkitab dari beberapa bulan yang lalu. Apakah kamu pernah melihat yang namanya telur bebek? Warnanya hijau dan lebih besar dari telur ayam. Tidak tahu kenapa Ibu Tani meletakkan telur bebek di dalam sarangnya telur ayam. Mungkin karena Ibu Tani malas pergi ke tempatnya kandang bebek yang lebih jauh. Dan ibunya ayam, induk ayam, tidak berpikir-pikir lagi waktu mau mengerami telurnya, waktu mau duduk di atas telurnya supaya hangat dan cepat pecah. Jadi induk ayam langsung saja duduk di antara telur-telur ayam yang ternyata ada telur bebeknya. Akhirnya semua telur-telurnya menetas. Dan lihat, bapak ayam bangga banget. Seperti mau laporan ke semua tetangga-tetangganya kalau anak-anaknya sudah lahir. Begitu juga ibu ayam. Ibu, lihat, anak kita lucu-lucu. Iya pak, anak kita lucu-lucu. Tapi lihat, yang satu itu berbeda. Iya betul, yang satu itu berbeda. Sepertinya itu bukan anak kita. Kasihan sekali, anak bebek jadi tidak disayang sama bapak ayam dan ibu ayam. Kalau keluarga ayam sedang bersama-sama, anak bebek dibiarkan sendirian. Anak-anak ayam selalu disayang dan dicarikan makan. Tapi kalau anak bebek mendekat, "Sana kamu! Jangan mendekat! Kamu bukan anak kami!" "Iya, kamu bukan anak kami! Jangan mendekat! Pergi sana!" Kasihan sekali anak bebek. Dicuekin, dibiarkan sendirian, sekalipun lagi bersama-sama di dalam kandang. Dan
kalau anak-anak ayam tidur, asik bukan main. Karena dipeluk di balik sayap ibu ayam. Sayapnya induk ayam itu hangat banget. Tapi si anak bebek bisa kamu lihat kan, kedinginan menggigil di pojok kandang. Kasihan ya kalau anak-anak bebek, kalau anak-anak ayam sedang bermain, anak bebek tidak boleh ikutan. Pergi sama kamu, pergi, jangan dekat-dekat dengan kami. Kamu bukan saudara kami, pergi kamu. Ya, kamu pergi sana, kamu bukan saudara kami, pergi, kamu bukan saudara kami. Lama-lama tidak tahan juga si anak bebek ini, dan dia menangis karena betul-betul tidak punya teman lagi, tidak ada yang menyayangi dia. Kasihan sekali ya anak bebek. Suatu sore, ayo anak-anak, ayo cepat-cepat bersiap-siap. Kita mau pergi berjalan-jalan ke tepi sungai. Ya, kamu semua, kita pergi ke tepi sungai. Ayo semuanya. Dan waktu anak bebek mendekat dengan takut-takut, tentu saja anak bebek diusir, tidak boleh ikut. Dan karena anak bebek juga tidak sabar ingin pergi jalan-jalan, terpaksa anak bebek mengikuti keluarga ayam dari jauh, dari belakang, supaya tidak ketahuan kalau dia ikut. Kasihan ya. Dan tentu saja kamu bisa lihat waktu keluarga ayam sedang asik bermain-main di tepi sungai, berisiknya bukan main. Tapi anak bebek cuma bisa menangis di balik batu sendirian. Aku sedih, duduk sendiri. Kasihan ya, asik sekali jadi anak ayam, berbahagia bersama kedua orang tuanya. Tapi anak bebek, gawat! Keluarga ayam berisik, ternyata ada satu ekor anak ayam yang terpeleset ke sungai. Dan seperti kamu tahu, anak ayam kan tidak bisa berenang karena kaki dan sayapnya tidak diciptakan untuk bisa berenang. Tapi bagaimana dong kalau ada anak ayam yang terpeleset ke sungai? Kalau nanti hanyut bagaimana? Tanpa berpikir panjang, si anak bebek langsung menarik si anak ayam dengan patoknya, dengan paruhnya. Karena yang namanya bebek kan, iya betul adik-adik, betul teman-teman, yang namanya anak bebek bisa berenang. Kakinya dan bulunya dan sayapnya memang diciptakan untuk bisa berenang. Dan tanpa berpikir panjang, ditariknya pakai patoknya atau paruhnya anak bebek yang panjang itu ke rambut di kepalanya si anak ayam. Ditarik sampai ke tepi sungai, ke tempat yang sudah tidak ada airnya lagi. Dan beginilah adik-adik, anak bebek berhasil menolong anak ayam. Padahal kan anak bebek dibenci ya. Tapi anak bebek mau tuh menolong anaknya keluarga ayam. Teman-teman, sekarang pertanyaanku cuma satu. Apakah kamu mau dipakai Tuhan seperti tokoh-tokoh Alkitab yang pernah kita pelajari 6 bulan sebelumnya? Yang dipakai Tuhan Allah dengan luar biasa. Apakah kamu mau dipakai Tuhan Allah menolong sesama kamu? Atau bahkan benar-benar langsung menolong Tuhan Allah? Kalau kamu dipakai Tuhan Allah untuk menolong sesama, misalnya nih, kamu bantu ibu guru, bapak guru di sekolah mengerjakan tugas dengan lebih baik. Kalau sedang PJJ, kamu tidak sibuk main HP atau menyontek, tapi kamu betul-betul mengikuti apa yang bapak ibu guru perintahkan. Lagi pula kasihan kan guru kamu ngomong sendirian, tidak ada yang menjawabnya kadang-kadang. Yang lainnya tutup kamera, kamu coba buka kamera. Bisa juga kamu berguna buat papa mama di rumah.
kamu menolong Tuhan Allah, dipakai Tuhan dengan cara berguna buat papa mama di rumah. Kalau ada benda yang rusak di rumah, kamu coba bantu membenarkannya, memperbaikinya. Kalau ada piring kotor di rumah atau ada yang berantakan, bisa nggak kamu bantu membereskannya? Nah, teman-teman, kamu juga bisa dipakai Tuhan Allah dengan cara jadi berkat buat orang lain di luar sana. Misalnya, kalau ada supir online pengantar barang yang datang ke rumah kamu, bisa nggak kamu berusaha memberikan uang lebih buat mereka walaupun mungkin ongkirnya sudah dibayar? Itu namanya dipakai Tuhan untuk jadi berkat buat orang lain. Artinya jadi berkat itu bisa dirasakan enaknya. Tapi bisa juga yang kedua, kamu dipakai Tuhan dengan cara kamu benar-benar melakukan sesuatu langsung untuk Tuhan. Iya betul, kamu membagikan tentang siapakah Tuhan Yesus Allah kita itu kepada banyak orang. Apa? Oh betul, kamu pasti pikir ini kan lagi pandemi Kak, tidak mungkin aku pergi-pergi menceritakan tentang orang lain, kan tidak boleh berkerumun, pakai masker lagi, bahaya ah. Bukan begitu caranya. Kamu bisa mengucapkan satu ayat atau menceritakan firman Tuhan tentang Tuhan Yesus, kamu rekam, lalu kamu sebarkan di HP kamu atau media sosial yang kamu punya. Atau bisa juga kamu menggambar kisah-kisah di Alkitab atau menggambar Tuhan Yesus disalib, atau kamu menuliskan dengan huruf yang bentuknya indah-indah tentang ayat Alkitab, lalu kamu sebarkan di media sosial atau di WhatsApp atau di HP yang kamu punya ke orang-orang lain. Siapa tahu ada orang yang sedang bersedih, jadi keingat lagi bahwa Tuhan Yesus pasti bisa tetap menolong di masa pandemi ini. Atau kalau ada orang yang belum pernah kenal Tuhan Yesus, jadi mengenal Tuhan Yesus gara-gara postingan yang kamu kirim. Gimana guys? Gimana teman-teman? Kamu mau gak dipakai Tuhan? Iya betul. Yang namanya dipakai Tuhan itu begini. Kita kan sudah diubahkan sama Tuhan Allah ya. Dari yang hatinya kotor menjijikkan karena dosanya banyak, seperti ulat yang menjijikkan ini, diubah jadi kupu-kupu yang menarik. Jadi seorang kamu yang benar-benar menarik karakternya karena sudah diubahkan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana sih cara Tuhan Yesus mengubahkan kita? Iya, kamu sudah tahu dengan cara Tuhan Yesus mau mati disalibkan, menghapus dosa-dosa kita semua. Dia bukan cuma mati disalibkan, tapi dia dikuburkan dan hidup lagi hari yang ketiga, naik ke surga. Semuanya dia lakukan untuk mengubahkan kamu dan saya. Nah, kalau Tuhan Yesus sudah mengubahkan kamu dan saya, terus gimana caranya kita membalas kebaikan Tuhan? Betul, tidak ada perbuatan apapun yang sanggup benar-benar membalas kebaikan Tuhan. Karena kasih sayangnya Tuhan terlalu besar. Tapi bukan berarti kamu tidak bisa membalas kebaikan Tuhan. Bukan berarti kamu tidak perlu atau tidak usah membalas kebaikan Tuhan. Nah, cara membalas kebaikan Tuhan yang sudah mati di kayu salib menghapus dosa, yaitu tadi dengan cara mau dipakai Tuhan. Jadi tidak alasan karena di masa pandemi ini kan gak bisa kemana-mana Kak, di rumah aja kata pemerintah. Kamu tetap bisa dipakai Tuhan. Dipakai Tuhannya bisa untuk orang lain, bisa juga untuk Tuhan langsung. Oke teman-teman, kalau sudah, sekarang kita menghafalkan ayat hafalan ya. Adik-adik, teman-teman, kelas besar dan kelas kecil, waktunya kita menghafal ayat ya. Yuk, kita buka ayatnya. Kita bukanya dari kitab yang namanya Efesus. Kita bikin huruf E seperti ini. Keluarkan jarinya 3, lalu diberi garis di sini. Efesus 2 ayat 10. Ulang lagi ya. Efesus 2 ayat 10. Ikuti kakak ya, gerakannya seperti apa. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan oleh Yesus Kristus untuk melakukan perbuatan baik. Ulang lagi ya. Karena kita ini ciptaan Allah, buatan Allah, diciptakan
oleh Yesus Kristus untuk melakukan perbuatan baik. Gampang ya, bisa dibaca sendiri langsung dari Alkitab. Sekarang kita mau kan dipakai Tuhan, bisa dengan jadi berkat atau dirasakan enaknya buat orang lain, atau langsung bekerja berbuat untuk Tuhan dengan cara menceritakan ke orang lain tentang siapakah Tuhan itu. Sekarang waktunya kita berdoa ya. Firman Tuhannya selesai, tapi harus dilakukan ya. Yuk kita berdoa teman-teman, adik-adikku. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan bahwa banyak orang-orang di Alkitab yang mau dipakai Tuhan. Ada yang sampai akhir hidupnya tetap taat, hidup dipakai Tuhan dan hidup seperti yang Tuhan mau. Tapi sayangnya ada beberapa orang yang akhir hidupnya tidak menyenangkan karena tidak lagi taat kepada Tuhan Allah sampai Tuhan Allah memusuhi mereka. Tapi Tuhan, kami mau membalas kebaikan Tuhan yang sudah menciptakan kami dan menghapus dosa kami di kayu salib dengan cara kami mau hidup berbuat sesuatu bagi Engkau, untuk Engkau, dengan cara menjadi berkat atau bisa dirasakan enaknya kepada orang lain, atau menceritakan tentang siapakah Tuhan Yesus itu kepada banyak orang, bisa melalui menelepon atau melalui memposting apapun dan tentang Engkau kepada orang banyak, supaya orang banyak juga lebih banyak lagi yang diingatkan tentang kasih Tuhan Yesus, atau bahkan mereka mau mengikut jadi pengikutnya Tuhan Yesus sama seperti kami. Terima kasih teman-teman, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Berkati mereka semua dalam pelajarannya dan berkati papa mama mereka di masa pandemi yang susah ini. Berkati juga bangsa negara kami agar bisa cepat lewat dari yang namanya pandemi corona ini. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami siap dipakai oleh Tuhan Yesus Kristus untuk melakukan perbuatan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita berdoa. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kakak harap kalian semuanya dalam keadaan sehat ya. Kakak sangat senang dan sangat mengapresiasi adik-adik semua yang selama ini sudah rajin mengerjakan gema, mengumpulkan video ayat hafalan, dan juga video aktivitas. Kalian semua super keren. Kak Ina juga mau mengajak adik-adik tahun ini untuk lebih semangat lagi mengumpulkan video ayat hafalan dan video aktivitasnya ya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh adik-adik. Yang pertama, pengumpulan video ayat hafalan dan aktivitas paling lambat hari Selasa jam 8 malam. Yang kedua, video ayat hafalan dan video aktivitas kirimkan ke email Battle Kids dengan alamat battlekids@gbi.battle.org. Jangan lupa adik-adik harus mencantumkan nama, strip jenis pengumpulan, strip kelas kalian ya di judul emailnya. Yang ketiga, untuk penayangannya di ibadah minggu depan akan dibatasi kuotanya. Jadi apabila kuotanya sudah penuh, hanya nama adik-adik saja yang akan ditayangkan. Khusus untuk adik-adik yang ada di Bandung, Kak Ina mau mengajak adik-adik untuk lebih semangat lagi ya mengerjakan gemanya. Jangan lupa, pengumpulan gema paling lambat hari Minggu jam 7 malam. Untuk adik-adik yang biasanya beribadah di MW1 sampai dengan MW3, ada perubahan nomor WA untuk pengumpulan gemanya. MW1, adik-adik bisa mengumpulkan ke Kak Tiara dan Kak Laura. Untuk MW2, adik-adik bisa mengumpulkannya ke Kak Maywen dan Kak Livia. Yuk, sekarang kita simak aktivitas minggu ini. Hai adik-adik, apakah kamu selama beribadah online ini kepikiran mau memberikan persembahan, tapi kantong persembahannya nggak ada? Gimana ya kak? Nah, kamu bisa mentransfer persembahan kamu ke nomor rekening BCA berikut ini. Atau kamu juga bisa men-scan QR Code yang ada di layar ini. Minta tolong mama papa atau kakakmu untuk membantu kamu ya. Ingat, ketika kita memberikan persembahan, taruh nama lengkap dan satelit ibadah kamu. Dan berilah dengan hati yang bersukacita, karena Tuhan menyukai pemberi yang memberi dengan sukacita. God bless you.
Shalom adik-adik, minggu ini kita akan membuat sulap tikar Alkitab untuk aktivitas kita. Di mana sulap tikar Alkitab ini membantu kita untuk mengingat tokoh-tokoh Alkitab yang mau dan berhasil dipakai oleh Tuhan. Juga tokoh-tokoh Alkitab yang gagal dipakai oleh Tuhan. Alat dan bahan untuk aktivitas kita minggu ini yaitu 2 lembar kertas lipat dengan warna yang berbeda. Kalau di sini kakak menggunakan yang berukuran 20 x 20. Kemudian alat tulis, gunting, dan penggaris. Mari kita mulai aktivitas kita minggu ini. Pertama-tama kita ambil satu kertas lipat, lalu kita bagi 2 kertas lipatnya. Kemudian pada bagian yang terlepas seperti ini, kita ukur 2,5 cm seperti yang sudah kakak gambar di sini. Jadi ini sebesar 2,5 cm. Kemudian karena kakak mau bikin 8 bagian, maka kakak membuat perbagiannya sebesar 2,5 cm. Jadi kita ukur 2,5 cm. Lalu kita garis secara horizontal. Jadi kita sudah mendapat 8 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kita ambil kertas lipat yang satunya. Karena tadi ini 10 cm lalu kita ambil 2,5 cm, maka kita ukur sebesar 7,5 cm di kertas lipat yang satunya sebanyak 2 buah. Tujuh setengah senti, lalu kita garis secara vertikal. Seperti ini. Lalu kita gunting 2 kertas lipat kita. Ini, lalu yang satunya juga kita gunting tapi yang bagian ininya saja. Ini, jadi kalau kita buka hasilnya seperti ini. Lalu dari 2 kertas ini kita anyam. Pertama ini yang di sini dikedalamkan. Jadi kertas yang warna hijau berada di atas kertas yang warna pink. Nah, seperti ini. Dan yang satunya kita mulai dari arah yang berlawanan. Nah, kakak udah punya nih yang udah jadi di sini. Hasilnya jadi seperti ini. Yang satu hijau di atas, yang satu merah di atas. Kalau kita buka, hasilnya jadi seperti ini. Jadi kita punya 2 tampilan. Ya. Lalu kita mau tulis yang mau dipakai Tuhan.
tokoh-tokoh yang mau dipakai Tuhan. Pertama ada Musa, Gideon, kemudian Rahab, Kaleb, Pinehas, Daud, Samuel, lalu Yosua, kemudian Ehud, kemudian Deborah, Barak, Harun, Yonatan, dan Hana. Ini adalah daftar tokoh-tokoh Alkitab yang mau dipakai Tuhan dan berhasil dipakai oleh Tuhan. Nah, adik-adik boleh menulisnya dengan tulisan yang lebih bagus ya daripada kakak. Nah, kemudian di baliknya kita tulis tokoh-tokoh yang gagal dipakai oleh Tuhan. Yaitu yang gagal dipakai Tuhan, yaitu anak Imam Eli, kemudian 10 pengintai, Datan, Simson, Absalom, Korah, Abiram, Saul, dan Salomo. Nah, jadi kita bisa lihat seperti ini. Daftar tokoh yang mau dipakai Tuhan dan berhasil dipakai Tuhan. Kemudian tokoh-tokoh yang gagal dipakai oleh Tuhan. Jadi kita sudah selesai membuat sulap tikar Alkitab. Nah, dari aktivitas kita ini kita bisa belajar untuk mengingat firman Tuhan yang sudah disampaikan. Yaitu kalau tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang mau dipakai oleh Tuhan. Nah, kita di sini dari aktivitas ini kan kita bisa ingat nih tokoh-tokoh siapa aja yang mau dipakai Tuhan dan berhasil dan yang gagal dipakai oleh Tuhan. Nah, jangan lupa dikerjakan aktivitasnya ya adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Yuk teman-teman, kita berdoa untuk menutup ibadah kita. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang udah kami dengar pada hari ini. Biar firman Tuhan bisa masuk dalam hati kami, bisa tertanam dalam hati kami. Dan kami bisa melakukan firman Tuhan sehari-hari dimanapun kami berada. Di rumah, saat kami pergi-pergian, kami juga bisa menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih Tuhan, Tuhan sertai terus keluarga kami, kesehatan papa, mama, semua keluarga kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.
Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhan yang memberikan hikmatnya, datanglah pengetahuan dan kepandaian. Terima kasih, bye-bye. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhan yang memberikan hikmatnya, datanglah pengetahuan dan kepandaian. Terima kasih, bye-bye. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhan yang memberikan hikmatnya, datanglah pengetahuan dan kepandaian. Amin. Terima kasih. Bye-bye. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan kita hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Terima kasih. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amin. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amin. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya keluarlah pengetahuan dan kepandaian. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amin. Terima kasih. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat kepada mulutnya, datang pengetahuan dan kepandaian. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberi hikmat dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, datanglah pengetahuan dan kepandaian. Amsal 2 ayat 6. Amin. Bye. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amin. Terima kasih. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amin. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Terima kasih.
2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Bye-bye. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Terima kasih, dadah. Amsal 2 ayat 6. Tuhanlah memberikan hikmat dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amin. God bless you. Bye-bye. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amin. God bless you. Bye-bye. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena harus dibikin demikian. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dan dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dan mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Terima kasih. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Terima kasih. God bless you all. Bye. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, maka dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Terima kasih. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah memberikan hikmat, dari mulutnya dan datang pengetahuan dan kepandaian. Dadah. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan
kepandaian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amin. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amin. 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amin. Terima kasih. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amsal pasal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amin. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah memberikan hikmat, dari mulutnya datanglah pengetahuan dan kepandaian. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amin. Terima kasih. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amin. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang berikan hikmat, dari mulutnya datang di pengetahuan dan kepandaian. Amin. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. God bless you. Bye. Terima kasih. Amin. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datanglah pengetahuan dan kepandaian. Terima kasih. Amsal 6 ayat 2. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amin. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian.
Terima kasih. God bless you. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat dari mulutnya, datang pengetahuan dan kepandaian. Terima kasih. God bless you. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat dari mulutnya, datang pengetahuan dan kepandaian. Terima kasih. God bless you. Amsal 2 ayat 6. Tuhanlah yang memberikan hikmat dari mulutnya, datanglah pengetahuan dan kepandaian. Terima kasih. God bless you. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhan lah yang memberi hikmat dari mulutnya, datang pengetahuan dan kepandaian. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amin. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah memberikan hikmat, dari mulutnya datang pendauhan dan kepandaian. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amin. Terima kasih. Dadah. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memiliki hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Terima kasih. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Terima kasih. God bless you. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memiliki hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Terima kasih. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Dan terima kasih. Tuhan memberkati. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian.